Di sebuah negara yang baru saja lahir, kembali dari pergolakan besar, harapan adalah matahari yang dijanjikan. Tapi ketika matahari itu tertutup oleh awan gelap, rakyat hanya bisa menunggu atau memberontak. Malam itu, di ruang-ruang sempit kos mahasiswa di Salemba, Lenteng Agung, dan Rawamangu, poster-poster protes tergeletak di lantai. Di jalanan, tentara berpatroli memandang curiga setiap kerumunan. Ada bisik-bisik di warung kopi pinggir jalan tentang harga beras yang naik, tentang mobil Jepang yang merajai pasar, dan tentang mahasiswa yang mulai berani melawan. Selamat datang di kelas malam, dan malam ini kita akan membawa Anda kembali ke sebuah hari yang mengubah wajah politik Indonesia. 15 Januari 1974, tragedi Malari. Sebuah peristiwa di mana suara mahasiswa, kepentingan asing, dan permainan kekuasaan bertabrakan dalam ledakan yang mengguncang ibu kota. Kita akan menelusuri bukan hanya apa yang terjadi di jalan, tapi juga apa yang dibisikkan di ruang-ruang rapat rahasia. Kita akan melihat para tokoh yang berakan, menahan, atau justru memanfaatkan gelombang kemarahan ini. Dan di antara fakta-fakta yang tercatat, kita juga akan mengintip bayangan konspirasi yang hingga kini masih terus membayangi. Awal 1970-an, Jakarta adalah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, gedung-gedung baru menjulang di Jalan Tamrin dan Sudirman, simbol dari kemajuan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Di sisi lain, gang-gang sempit di Tanah Abang, Senen, dan kampung-kampung pinggir kota dipenuhi rumah-rumah kayu rapuh, saluran air kotor, dan anak-anak tanpa alas kaki yang bermain di lumpur. Pemerintahan Soeharto yang lahir dari kejatuhan Orde Lama membawa janji besar, stabilitas, pembangunan, dan modernisasi. Investor asing diundang masuk, terutama dari Jepang, yang pada masa itu sedang menjadi kekuatan ekonomi baru Asia. Perusahaan-perusahaan Jepang mengucurkan dana untuk pabrik, proyek infrastruktur, dan perdagangan. Mobil-mobil Toyota, Datsun, dan Mitsubishi mulai menguasai jalanan Jakarta. Namun, kemajuan ini tidak dirasakan merata, kesenjangan sosial melebar. Sebagian kecil elit politik dan pengusaha menikmati aliran modal asing, sementara rakyat kecil tetap berkutat pada harga bahan pokok yang terus naik, korupsi tumbuh subur, dan proyek-proyek besar seringkali lebih menguntungkan para pejabat daripada masyarakat. Mahasiswa melihat ini dengan mata kritis. Bagi mereka, pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah bukanlah kemajuan sejati, melainkan ketergantungan baru pada modal asing. Mereka mulai menyusun kritik, menggelar diskusi, dan mempersiapkan aksi. Di kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, ITB, dan Universitas Gadjah Mada, suasana intelektual memanas. Di balik semua ini, ada faktor yang tak kalah penting, politik dalam tubuh Orde Baru sendiri. Di lingkar kekuasaan, ada perbedaan pandangan antara Jenderal Sumitro, Pangkop Kaptim yang dikenal cukup terbuka terhadap kritik mahasiswa, dengan Jenderal Ali Murtopo, tokoh intelijen yang dekat dengan Presiden Soeharto dan lebih pro penindakan keras. Perbedaan ini kelak akan menjadi percikan yang terbesar ledakan Malari. Seiring waktu, benih ketidakpuasan tumbuh menjadi bara, dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, bara itu hanya menunggu tiupan angin yang tepat untuk berubah menjadi api yang melahap segalanya. Angin itu datang pada Januari 1974 dalam bentuk kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka. Awal Januari 1974, Jakarta terasa seperti kota yang menahan napas. Di radio, berita tentang kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka terdengar setiap jam. Pemerintah menyambut sebagai kesempatan emas untuk mempererat kerjasama ekonomi. Namun, di balik pintu tertutup kampus-kampus, mahasiswa justru melihatnya sebagai simbol dari penetrasi ekonomi asing yang terlalu dalam. Beberapa minggu sebelumnya, di asrama mahasiswa UI Salemba, diskusi panas berlangsung hingga larut malam. Tokoh-tokoh mahasiswa seperti Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI, mengingatkan kawan-kawannya tentang bahaya ketergantungan ekonomi pada Jepang. Kita hanya akan menjadi pasar, bukan produsen, kedaulatan kita dijual murah. Begitu salah satu kutipan yang kelak menjadi legendaris di kalangan aktivis. Isu ini tidak hanya menyangkut ekonomi. Jepang dalam ingatan banyak orang Indonesia adalah negara yang pernah menjajah selama 3,5 tahun penuh penderitaan di Perang Dunia II. Luka sejarah itu belum sembuh, dan kehadiran investasi besar Jepang terasa seperti bayangan penjajahan gaya baru.
Pemerintah sendiri menyadari potensi gejolak, tapi yakin bisa mengendalikannya. Di lingkaran dalam Soeharto, Ali Murtopo mendorong agar kunjungan Tanaka dijadikan panggung prestasi diplomasi Orde Baru. Sementara itu, Jenderal Soemitro Pongkap Kamtib menganggap suara mahasiswa perlu ditampung agar tidak meledak di jalanan. Ketegangan antara dua kubu ini membuat koordinasi keamanan menjadi longgar. Sementara itu, harga beras dan minyak tanah naik, pasar-pasar mulai gaduh, pedagang kecil mengeluh, buruh pabrik merasakan tekanan. Semua ini menjadi bahan bakar yang menunggu pemantik. Dan pemantik itu sudah di depan mata. Hari kedatangan Tanaka pada 14 Januari 1974. Suasana Jakarta sudah panas sebelum Tanaka menginjakan kaki di Bandara Kemayoran. Ratusan mahasiswa mulai bergerak dari kampus-kampus. Mereka tidak datang dengan senjata, hanya spanduk dan teriakan-teriakan. Namun, di jalan-jalan tertentu terselip kelompok-kelompok yang bukan mahasiswa, preman, provokator, dan entah siapa lagi yang kemudian memanfaatkan keramaian. Puncaknya terjadi pada 15 Januari. Demonstrasi besar di sekitar Monas awalnya berjalan damai. Namun, bentrokan kecil dengan aparat memicu kepanikan. Lemparan batu berbalas pentungan, lalu entah dari mana muncul massa yang mulai menjarah toko-toko milik pedagang keturunan Tionghoa. Mobil-mobil Jepang dibakar, bau ban terbakar memenuhi udara. Aparat tampak kebingungan. Sebagian menahan diri, sebagian lain bertindak keras. Situasi makin kacau. Jakarta berubah menjadi kota tanpa kendali. Di tengah kekacauan itu, rumor mulai beredar. Ada pihak-pihak dalam lingkar kekuasaan yang sengaja membiarkan kerusuhan membesar untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dalam tragedi Maleri, ada beberapa tokoh kunci yang namanya selalu disebut, seperti Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI, menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru. Bagi Hariman, Malari adalah puncak dari akumulasi ketidakpuasan. Ia ditangkap dan dijadikan kambing hitam utama. Meski banyak sejarawan menilai ia tidak menghendaki kerusuhan fisik. Sementara itu, Jenderal Soemitro Pongkap Kamtib dikenal relatif terbuka terhadap mahasiswa. Posisi ini membuatnya dicurigai oleh faksi lain di pemerintahan. Setelah Malari, ia dipaksa mundur, menunjukkan bahwa Malari bukan sekedar kerusuhan, tapi juga pertarungan internal militer. Ali Murtopo, asisten pribadi presiden dan tokoh intelijen Orde Baru, dikenal sebagai sosok yang lihai memainkan jaringan politik. Banyak teori konspirasi menyebut bahwa ia punya peran dalam membiarkan atau bahkan memicu kekacauan demi menyingkirkan Soemitro. Peran Perdana Menteri Kakue Tanaka, tamu negara yang tanpa sadar menjadi pusat badai. Kunjungannya justru memicu demonstrasi terbesar di awal Orde Baru. Tragedi Malari bukan hanya kisah tentang mahasiswa yang marah, ekonomi yang tercekik, atau kunjungan pejabat asing yang memicu amarah rakyat. Di baliknya, beredar teori bahwa peristiwa ini adalah panggung untuk berubah drama politik tingkat tinggi, perebutan pengaruh di jantung kekuasaan Orde Baru. Teori pertama menyebut adanya perang dingin internal antara dua tokoh besar seperti Jenderal Soemitro dan Ali Murtopo. Soemitro sebagai Pongkap Kamtib dinilai terlalu lunak pada mahasiswa. Ia sering memberi ruang untuk aksi protes, percaya bahwa kritik bisa menjadi pengingat bagi pemerintah. Di sisi lain, Ali Murtopo yang punya akses langsung ke Soeharto dan memegang kendali intelijen dianggap melihat ini sebagai kelemahan yang harus dihabisi. Bagi penganut teori ini, Malari adalah jebakan. Provokator disusupkan ke tengah massa untuk memperkeruh situasi. Kerusuhan kemudian dijadikan bukti bahwa Soemitro gagal menjaga keamanan. Hasilnya jelas, Karis Soemitro tamat dan Ali Murtopo keluar sebagai pemenang politik. Teori kedua fokus pada ekonomi politik internasional. Jepang dengan kekuatan modalnya dianggap sedang membangun koloni ekonomi di proyek Indonesia. Proyek-proyek besar dari industri baja hingga otomotif, sebagian besar dikuasai modal Jepang. Bagi sebagian mahasiswa, ini bukan sekedar investasi, tapi ancaman kedaulatan. Mereka percaya ada kekuatan asing yang sengaja mendorong protes untuk melemahkan posisi Jepang di mata pemerintah Indonesia. Siapa dalangnya masih menjadi tanda tanya. Teori ketiga bahkan lebih gelap lagi, bahwa kerusuhan ini adalah pesan kepada masyarakat luas bahwa menentang Orde Baru akan berakhir dalam kekacauan. Dengan kata lain, Malari dijadikan contoh agar rakyat jera dan legitimasi untuk memperketat kontrol keamanan
menjadi sah. Pasca 15 Januari 1974, Jakarta seperti kota yang baru saja melewati perang singkat. Asap masih tersisa di beberapa sudut, toko-toko tutup, dan ribuan orang ditangkap. Pemerintah bergerak cepat, Harimer Siregar dan banyak aktivis mahasiswa dijebloskan ke penjara. Organisasi mahasiswa dibubarkan atau dilemahkan, dan kontrol terhadap media semakin ketat. Soeharto memanfaatkan momentum untuk merapikan barisan kekuasaan. Jenderal Sumitro tersingkir dan Ali Murtopo memperkuat posisinya di lingkaran dalam. Hubungan Indonesia-Jepang tidak putus, bahkan semakin erat secara ekonomi, seakan-akan malari tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Bagi mahasiswa dan rakyat, malari menjadi pelajaran pahit. Banyak yang menyadari bahwa melawan kekuasaan tanpa strategi politik yang matang bisa berakhir tragis. Namun di sisi lain, malari juga menjadi simbol bahwa suara rakyat tidak pernah bisa dibungkam sepenuhnya. Malam itu, Jakarta membara bukan hanya karena api di jalanan, tapi api di hati rakyatnya. Tragedi malari adalah cerita tentang kemarahan yang meledak, tentang benih ketidakpuasan yang disiram oleh kebijakan, dan tentang permainan kekuasaan yang licin seperti bayangan di lorong gelap. Kita mungkin tidak pernah tahu seluruh kebenaran di baliknya. Apakah itu murni perlawanan rakyat atau bagian dari skenario yang disusun di meja-meja kekuasaan? Yang pasti, sejarah mengajarkan satu hal, bahwa kekuasaan selalu punya cara untuk mempertahankan dirinya, dan kadang rakyatlah yang harus membayar harga termahal. Dan itulah kelas malam pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kelas malam berikutnya, di mana sejarah kembali kita buka lembar demi lembar, tanpa sensor dan tanpa ampun.